Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang diucapkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya yang besar, saudara. Kembali saya dan saudara ada di tempat ini untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya mengajak mari kita siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan pagi ini. Kita akan mulaikan ibadah kita dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan, menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Kami merindukan Engkau, rindu ada di hadirat-Mu pagi hari ini. Lebih dari segala ku berharap padamu, lebih dari harap
hamba-Mu. Biar kami bisa memandang kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Bekerja seluas-luasnya ya Roh Kudus di tengah-tengah kami pagi hari ini. Karena ini kami umat-umat-Mu membuka hati kami untuk pekerjaan-Mu yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji mempermuliakan nama-Mu. Bertahta di atas puji-pujian umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Umat Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan. Hari-hari ini satu sukacita yang besar kembali saudara, ketika kita umat-umat Tuhan bisa berkumpul untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua bersukacita ketika kita berkumpul satu dengan yang lain, memuji Tuhan bersama-sama, meninggikan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan lebih lagi memuji Tuhan bersukacita karena kebaikannya yang luar biasa. Biar semua makhluk di bumi di surga meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya.
Puji Tuhan, amin. Haleluya. Amin, haleluya. Kita percaya kita dahsyat, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Puji Tuhan, kita terbang bersama Tuhan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan iman kita menyatakan, Tuhan, kami aman bersama dengan-Mu, Yesus. Kami ada dalam perlindungan-Mu, kami ada dalam rencana-Mu, dalam rancangan-Mu. Puji Tuhan. Sambil di tempat duduk saudara, sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Angkat iman-Mu, angkat percaya
Tuhan, kami percaya kepadamu. Ketika kami berkata kami aman dalam naungan sayap-Mu Tuhan, kami aman bersama-Mu. Biar iman kami Tuhan diangkat semakin lama semakin tinggi, percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau jawaban atas setiap doa kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima
bekerja di tengah kami Tuhan. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu tak pernah berubah Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dan sekarang selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu Yesus, mengangkat setiap doa kami kepadamu, Engkau sementara menyatakan kuasa-Mu di setiap hati umat-umat-Mu pagi hari ini. Yesus, kami percaya, kami percaya Yesus. Kami angkat hati kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Mari buka hatimu pagi hari sebelum kita dengar firman-Mu. Yesus, Engkau bekerja ketika kami menyembah-Mu Yesus. Ketika kami berdoa, Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja Yesus. Roh-Mu bekerja Tuhan. Setiap hati kami. Kami percaya, kami percaya Terima kasih. saat ku berdoa, Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doa kami pagi hari ini. Saat kami berdoa kepadamu, Roh-Mu sementara bekerja di tengah-tengah kami, menjawab setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar benih firman-Mu Tuhan yang tertanam di setiap hati kami bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan Engkau menemukan kami umat-umat-Mu Tuhan sebagai pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lebih lagi bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dengan sikap hati kami yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saat ini kita lagi akan diberkati
melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita akan memperhatikan beberapa ayat dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 34. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Haleluya. Kalau saya boleh memberi judul, beberapa ayat yang sudah saya baca adalah mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Mengalami kebaikan Tuhan. Menjadi orang benar tentu bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ya. Sebab sesungguhnya manusia semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dan kalau manusia, termasuk diantaranya adalah saudara dan saya, berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa menjadi benar. Itulah sebabnya anugerah Tuhan sangat berharga dalam kehidupan saudara, sehingga memampukan saudara dan saya untuk menjadi orang benar, bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena anugerah Tuhan. Tetapi untuk senantiasa hidup benar, mempraktekkan kebenaran sebagai orang-orang yang benar, ya, untuk hidup benar, senantiasa menjadi orang benar, mempraktekkan kebenaran, itu merupakan seni kehidupan orang Kristen yang harus terus-menerus dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan kita dari hari ke sehari. Senantiasa melakukan kebenaran itu seni kehidupan Kristen, tapi harus terus-menerus dipelajari dan diterapkan dalam hidup saudara dan saya tiap hari. Mungkin kalimat ini agak klise atau mungkin sedikit membosankan, kata-kata tadi yang saya, tetapi itu adalah dorongan untuk saudara dan saya bahwa menjadi benar itu tidak bim salabim, tidak seketika langsung saudara bisa menjadi orang benar, tapi harus dipelajari dan dipraktekkan setiap hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur menasihatkan kepada saudara dan saya. Ayat yang ke-12 tadi dikatakan, hai marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi memang takut akan Tuhan itu harus dipelajari. Ya. Baik saudara dan saya sebagai orang yang sudah dewasa, apalagi yang masih anak-anak. Itulah sebabnya orang dewasa, orang tua, bapak ibu punya kewajiban mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Ya.
Kalau di kehidupan bangsa Yahudi masih di zaman Taurat, saudara, itu menjadi kewajiban mutlak orang tua mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Ulangan pasal yang ke-6 bahkan mengatakan harus diajarkan pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berbaring. Ya, artinya berarti sepanjang waktu setiap aktivitas itu harus ada unsur Tuhan di sana. Ya. Bahkan seandainya kita sedang menjalani profesi kita harus dapat menemukan di mana Tuhan dalam profesi kita itu. Tidak mungkin tidak ada. Itu harus kita merenungkan, kita mempelajari, dan kita mempraktekkan setiap hari. Haleluya. Sudah ada dikasih Tuhan, dan ketika pemazmur mendorong saudara dan saya untuk dia mengajarkan takut akan Tuhan, tujuannya adalah supaya saudara dan saya dapat menikmati kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-13, siapakah orang yang menyukai hidup, mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Ya. Hampir tidak ada orang yang tidak ingin tidak umur panjang. Hampir tidak ada orang yang ingin umurnya pendek. Kalau kalimatnya saya sederhanakan, berarti hampir semua orang ingin umur panjang, tapi juga umur panjang dalam menikmati yang baik. Apa gunanya umur panjang tapi sengsara terus gitu ya. Itu yang maksudnya Daud mengatakan, akan kuajarkan takut akan Tuhan supaya engkau umur panjang, dan dalam umur panjang itu engkau menikmati yang baik. Haleluya. Dan itu sudah menjadi janji Tuhan yang bisa diperoleh, yang bisa diterima bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, sehingga menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan saudara dan saya dapat benar-benar kita alami. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan bukan berarti kita tidak bisa mengalami masalah. Bukan berarti kita terhindar dari masalah sama sekali. Bahkan pemazmur dengan jelas menyebut bahwa orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan bisa saja mengalami penderitaan. Coba kalau kita tengok di ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak. Ternyata banyak kemalangan orang benar. Orang benar tidak terhindar sama sekali dari masalah. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini yang penting. Orang benar masih tetap saja bisa mengalami masalah. Tapi yang paling penting adalah tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan percobaan-percobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak akan melampaui kekuatanmu. Sebab apabila engkau mengalami pencobaan, Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Ini yang penting, ya. Seringkali karena kita terpukul dengan masalah, terpukul dengan pencobaan, sehingga kita tidak melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kita terpuruk, terkungkung, terikat dengan masalah itu, sehingga jalan keluar Tuhan sudah sediakan berulang-ulang bolak-balik gitu, kita tidak bisa lihat. Itulah sebabnya kita perlu untuk selalu mencari Tuhan, takut akan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan sediakan jalan keluar kita langsung lihat. Ya. Satu kali waktu ada orang yang dilanda bencana banjir. Banjirnya sudah tinggi sehingga seseorang ini terdampar di atas atap. Dia teriak, tolong, tolong, tolong. Ya. Yang dia tahu bahwa kalau dia mengalami pencobaan,
Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi dia. Lalu datang seorang yang punya rakit, perahu kecil, perahu sampan biasa. Lalu dia bilang, Pak, turun sini, ikut saya. Karena itu sampannya kecil, biasanya hanya untuk muat satu orang. Tapi kan dia lewat, dia, Pak. Tapi bapaknya bilang, tidak, nanti Tuhan yang akan datang tolong saya. Perahunya lewat. Beberapa orang datang lagi begitu, sampai akhirnya dia benar-benar tenggelam. Setelah dia tenggelam baru dia sadar, ternyata yang Tuhan sediakan, yang Tuhan untuk menolong saya tadi adalah beberapa orang yang lewat tadi. Ya, dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah pertolongan. Dia kira pertolongan Tuhan harus bruk begitu, bim salah bim. Nah, sudah dikasih Tuhan, itulah sebabnya Tuhan pemazmur mengatakan, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Mengapa ini harus diajarkan dan mengapa harus kita pelajari? Sebab kalau kita tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan, ketika kita dihadapkan dengan penderitaan batin atau penderitaan fisik, penderitaan apa saja yang bisa dialami oleh orang-orang benar, yang pemazmur mengatakan penderitaan orang benar banyak. Kalau kita tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita tidak melihat. Kita tidak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Sebab di dalam kehidupan yang ada yang kita hadapi sekarang ini, semua penuh dengan kejahatan. Semua penuh dengan kejahatan dari semua lini kehidupan. Ya, baik sekuler, baik yang agamawi, baik yang di antara orang-orang Kristen sekalipun, masih bisa di antaranya terdapat kejahatan. Bahkan kejahatan semakin merajalela, dan itu hanya bisa diminimalisir, ditahan, dihentikan ya oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, ketika pemazmur berkata, aku akan mengajarkan takut akan Tuhan, supaya saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan. Yang pertama dia katakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Kejahatan yang merajalela di dunia ini, ya pasti saudara juga merasakannya di sekitar di mana saudara berada. Apa itu berarti Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Bukan. Ya. Tuhan bisa saja kepada orang jahat langsung membuat orang jahat itu hilang, kalah, binasa. Ya. Tetapi kadang-kadang kejahatan yang ada di sekitar kita, orang-orang jahat yang ada di sekitar kita adalah untuk menguji seberapa kita mau tetap berdiri senantiasa sebagai orang benar, tidak larut di dalam kejahatan dunia yang terus terjadi. Sudah dikasih Tuhan, pertama-tama ketika saudara dan saya menghadapi kejahatan yang ada di dunia ini juga yang dialami oleh Daud. Pertama-tama yang saudara dan saya harus tahu bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ya. Ini perhatikan baik-baik. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya.
Untuk apa? Supaya masalah-masalah apapun yang ada dalam kehidupan orang percaya tidak sampai menghancurkan dan tidak membinasakan anak-anak Tuhan. Ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Ya. Jadi tadi ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Di satu sisi itu adalah janji Tuhan untuk saudara dan saya. Di sisi yang lain itu adalah nubuat untuk pada waktu Tuhan Yesus disalib. Sehingga kalau orang dihukum salib di Yahudi, di Israel atau di wilayah kekuasaan Romawi, itu untuk membuktikan bahwa dia sudah mati, atau untuk dibuat supaya mati cepat, itu harus dihancurkan tempurung lututnya, dihantam, puang. Lalu kedua kakinya sudah tidak bisa menyangga badannya dan langsung retak dan mati. Nah, tapi waktu Yesus sudah waktunya untuk mau dipukul tempurung lututnya, dia sudah mati. Sehingga prajurit tinggal ngetes saja, ditusuk pada lambungnya. Oh, sudah mati. Ya, jadi tidak perlu dipukul. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Nabi, termasuk yang dinubuatkan oleh pemazmur ini, bahwa Yesus tidak sama dengan penjahat yang di kanan dan di kiri. Mereka kalau untuk mau dibuktikan mati harus dihancurkan tulang tempurungnya. Tapi Yesus tidak ada satupun yang dipatahkan tulangnya. Artinya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, janji-janji Tuhan, nubuat-nubuat Tuhan digenapi. Bahwa setiap firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau Daud mengalami kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu menjadikan firman untuk saudara dan saya, kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Ya, ini firman Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa itu ya dan amin, maka 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi, Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Haleluya. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kejahatan yang ada di sekitar kita banyak, ya, bahkan belum berhenti, atau bahkan mungkin tidak berhenti, karena dunia yang jahat ini bertolak belakang dari segala kehidupan yang benar, sehingga orang-orang benar bisa menerima, bisa menanggung penderitaan secara langsung karena orang benar menolak berbuat jahat. Orang benar menolak berbuat jahat itu bisa menyebabkan orang benar menderita. Ya. Sekarang tinggal kita pilih, kita mau pilih jadi orang menderita karena menolak kejahatan, atau kita akan berbuat jahat seperti orang jahat lainnya. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia harus menjaga lidahnya dari yang jahat. Haleluya. Yang kedua, dan bibirmu dari terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu adalah syarat-syarat sebagai orang benar yang takut akan Tuhan, sehingga hidupnya harus bercermin dari karakter Tuhan. Saudara tahu cermin? Hampir pasti di setiap rumah kita masing-masing ada cermin, dan ketika kita bercermin, kita tahu apa yang ada di cermin itu.
mencerminkan kehidupan kita. Dan Tuhan adalah cermin kehidupan takut akan Tuhan. Firman Allah adalah cermin kehidupan takut akan Tuhan. Ketika kita akan menjadi ketika kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, cerminnya adalah Tuhan yang karakternya ditulis di dalam firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengajarkan untuk takut akan Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini hukum yang hampir sudah diketahui oleh banyak orang. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun, mereka tetap berusaha untuk memegang konsep ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kadang-kadang saudara dikasih Tuhan, orang di luar orang Kristen bisa nampak lebih baik daripada orang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang di sana-sana, di sini mudah-mudahan tidak. Sehingga ketika kita ada di antara komunitas itu, kita sering kesulitan mengidentifikasi ini orang Kristen atau bukan, ini orang percaya kepada Tuhan atau bukan. Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan kadang-kadang bisa nampak lebih baik dari orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan untuk takut akan Tuhan, saya yakin di mana saja saudara berada, saudara akan menjadi cerminan sebagaimana saudara bercermin kepada karakter Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Dan dikasih Tuhan, ketika saudara berupaya untuk menjauhkan kejahatan dan melakukan yang baik, bukan hal yang mudah. Banyak risiko, banyak tantangan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan orang percaya, baik di kantor, di mana saja. Seringkali kita berperang dengan diri sendiri, apakah kita akan tetap mengikuti yang baik atau kita akan mengikuti yang jahat. Sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita harus berani, kita harus berpegang teguh untuk kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan yang terakhir pemazmur berkata, carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau di antara orang percaya dengan orang percaya saja masih bisa terjadi ketidakdamaian, bagaimana kita bisa mencari perdamaian dengan orang-orang pada umumnya? Itulah sebabnya orang percaya harus punya persekutuan dengan orang percaya untuk memproklamirkan bahwa kita damai satu dengan yang lain antar orang-orang percaya, antar anak-anak Tuhan. Kalau itu belum dapat, kalau itu belum tercapai, firman Allah berkata, berusahalah mendapatkannya. Biasanya ketika perdamaian itu diusahakan untuk didapatkan, akan ada pengorbanan salah satunya. Salah satu harus berani berkorban sehingga bisa terjadi perdamaian. Ya, mungkin yang satu harus menurunkan sedikit levelnya, baru bisa terjadi perdamaian. Mungkin yang lain harus menaikkan sedikit levelnya, baru terjadi perdamaian. Masing-masing harus bersedia diri untuk dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
itulah yang disebut berusaha mendapatkan perdamaian. Ya. Hanya dengan begitu, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, menjauhkan dari bibir yang menipu dengan kata-kata yang tidak benar, dan berusaha mendapatkan perdamaian. Pemazmur berkata, engkau akan mengalami kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah janjikan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah berkata, itu berarti ya dan amin, dan ketika kita percaya itu ya dan amin, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Banyak sekali ketika Tuhan menjumpai orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau percaya. Kalau engkau percaya bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan Tuhan berkata akan sanggup melepaskan setiap saudara dan saya dari setiap permasalahan yang ada, persoalan yang ada, maka itu yang akan terjadi. Tapi ketika kita tidak percaya, pasti juga itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita percaya, pasti itu akan terjadi. Jadilah seperti yang engkau percaya. Ketika Daud berkata ingin mengajarkan takut akan Tuhan supaya engkau mengalami kebaikan Tuhan, dan engkau harus berusaha untuk melakukan yang baik, menjauhi yang jahat, mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan saya berani berkatakan berlaku sejak hari ini. Tuhan memberkati saudara dalam setiap kehidupan saudara masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Dengan ucapan terima kasih saya kembalikan pada Bapak Gembala. Saya pastikan bahwa kita semua suka berumur panjang dan menikmati hal-hal yang baik. Tidak ada orang yang mau hidup menderita dan susah, tapi selalu berupaya menikmati hal-hal yang baik. Dan itu juga adalah kerinduan Tuhan bagi kita. Tapi tadi pagi kami sudah dengar firman Tuhan bahwa sesungguhnya hidup mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun kita disertai oleh Tuhan bukan berarti bebas dari segala masalah. Pada jam ibadah yang ke-20 ini kita sudah dengar bahwa kesulitan, kesusahan dari orang benar itu banyak. Tapi bila kita berseru-seru kepadanya, Tuhan akan melepaskan kita. Berarti Tuhan mau mendidik kita bagaimana kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita datang kepada Dia kalau kita semua hidup dalam keadaan yang tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tekanan, tidak ada gangguan pikiran, tidak ada gangguan pada fisik kita. Saudara-saudara, kecenderungan manusia akan jauh dari Tuhan. Tapi kadangkala saudara-saudara, Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidup kita. Bukannya Tuhan ingin menyengsarakan saya dan saudara, tetapi kita lihat firman Allah yang kita dengar pada pagi dan siang ini, bahwa Tuhan mau kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan sangat peduli atas hidup saya dan saudara. Kebutuhan menyangkut kebutuhan fisik atau tubuh manusia begitu banyak. Kebutuhan tentang jiwa kita juga begitu banyak. Supaya pikiran tenang, kita bahagia, kita beroleh ketenangan jiwa, saudara-saudara. Kebutuhan roh kita pun, saudara-saudara, perlu dipenuhi, dan ini Tuhan ingin kita nikmati.
Itulah sebabnya dalam Matius 11 ayat 28, 29 dia mengundang orang yang berbeban berat. Supaya apa? Supaya kita beroleh ketenangan jiwa. Kita menikmati yang baik. Haleluya. Mari pagi hari ini, sementara Anda sudah mendengar firman Tuhan dan mulai memikirkannya, merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepadanya, Dia akan mendengarnya. Dia meluputkan kita. Haleluya. Dengan duduk tenang dan mungkin mata bisa ditutup untuk tidak mendapat gangguan dengan apa yang kita lihat. Tetapi hati, jiwa kita, roh kita fokus kepada Dia. Haleluya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Haleluya. Haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Sinarilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Sinarilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku.
silakan akan memimpin kita dalam doa. Setelah kita nyanyikan lagi pujian ini, bahwa Yesus adalah kekasih kita. Haleluya. Oh Yesus, Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selamanya. oh Yesus, sekali lagi. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan saat ini. Kami diperkenankan ada dalam hadirat Tuhan. Menikmati indahnya ada dalam hadirat Tuhan yang begitu kuat bagi setiap pribadi kami. Membuat hati, jiwa, hidup kami tenang. Tuhan memberi jaminan-jaminan dalam hidup kami. Kami diberikan bekal firman Puji Tuhan. yang sangat berharga bagi hidup kami. Untuk kami dapat menjalani hidup, menikmati hal-hal yang baik di tengah dunia ini. Sekalipun Tuhan luaskan kami menghadapi pergumulan sebagai bagian proses Tuhan bagi hidup kami, kami tetap bersyukur, berterima kasih di hadapan Haleluya. Tuhan. Engkau baik bagi kami ya Amin. Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggalkan setiap pribadi kami sebagai anak-anak Tuhan, Puji Tuhan. anak-anak ketebusan Tuhan, yang oleh karena kasih-Mu yang besar datang di dunia untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadari bahwa hidup kami terbatas, kemampuan kami terbatas adanya, akal, pikiran, kekuatan kami terbatas adanya. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami berdoa di hadapan Tuhan. Oleh karena keterbatasan yang kami miliki, kami mohon Tuhan terus tuntun hidup kami. Amin. Tuhan kendalikan hidup kami untuk memampukan kami mengatasi segala masalah sesuai dengan rencana Tuhan yang indah dalam setiap pribadi kami. Jika di antara kami ada yang sementara mengalami masalah yang berat, Oh Tuhan. di ambang batas kemampuan, Haleluya Tuhan. kami mohon oleh tuntunan Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi untuk mengandalkan ketidakterbatasan Tuhan dalam menolong. Amin. Tuhan berkarya saat ini dalam setiap pribadi untuk terus mengandalkan Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan sedang hadir dalam setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hati umat Tuhan dicelikkan untuk melihat bentuk pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kami. Amin. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kami umat Amin. Tuhan. Karena itu ya Allah Roh Kudus, bukakan hati dan pikiran kami untuk melihat semua bentuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami
percaya bahwa setiap pribadi kami, bahkan keluarga kami yang mengalami masalah yang berat, kami percaya Tuhan sudah tolong dan beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Ini menjadi doa dan syukur kami di hadapan Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih atas doanya. Hamba Tuhan ini Saudara Pendeta Sumakur, salah seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di Pagi Mana di Kabupaten Luwu, Ngai. Saudara yang tanggal 24 lalu ini telah meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja mereka di sana sebagai sidang yang dimekarkan dari sidang ada yang di Pagi Mana. Terima kasih untuk waktunya dan mohon perhatian sidang jemaat sekalian. Saya ingin membacakan apa yang sudah kami narasikan untuk rencana acara Natal kita tahun 2020 ini. Menindaklanjuti pertemuan rapat antara gembala, majelis dan pemangku pelayan lainnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 disampaikan kembali bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eklesia Jalan Tamrin Palu akan menyelenggarakan perayaan Natal tahun 2020 pada hari Kamis dan Jumat 24 dan 25 Desember. Sehubungan dengan hal itu diumumkan kepada seluruh jemaat beberapa hal sebagai berikut. Mengingat situasi pandemi yang belum berhenti, maka dalam pelaksanaan perayaan Natal tahun 2020 ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan yang ketat, memakai masker dengan benar, cuci tangan, pengukuran suhu, jaga jarak, tidak boleh membuat kerumunan. Anak-anak tidak dibenarkan menghadiri pertemuan ibadah Natal 2020 GPD Eklesia. Oleh sebab itu ada beberapa hal, diantaranya satu, ibadah Natal dilaksanakan dalam 3 sesi. Sesi pertama hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 17. Sesi kedua pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 8. Sesi 3 pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 10. Untuk memenuhi protokol jaga jarak, maka dalam setiap sesi untuk ruangan kita hanya tersedia 160 kursi. Seperti Pak Gembala sampaikan tadi, kalau ternyata nanti peminatnya jauh lebih dari itu, kita akan carikan solusinya. Ya. Tidak mungkin tidak ada solusi. Penjaringan kuota tiap sesi dilakukan dengan link registrasi online. Tiap-tiap link akan langsung menuju kepada sesi ibadah yang dipilih. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah menerima linknya sekarang ini karena sudah dibagi dari tadi, ya. Jika link yang dipilih sudah penuh, link yang sudah memenuhi kuota tidak akan bisa diakses untuk mendaftar. Daftarkan pada opsi link yang lain. Ya, link yang lain yang masih terbuka. Link pendaftaran bisa diakses serentak mulai pada hari Minggu 29 November sekarang ini. Hari ini usai ibadah. Sampai dengan hari Minggu tanggal 13
Desember 2020 pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Link pendaftaran akan dibagikan melalui media online, WA Group dan WA pribadi masing-masing ketua sektor untuk disampaikan kepada semua anggotanya. Catatan penting, Bapak Ibu Saudara dilarang membagikan link melalui FB. Pengisian pendaftaran per nama orang untuk reservasi ibadah. Pengisian Google Form sangat mudah bagi jemaat yang tidak punya akses internet dan atau kesulitan mendaftar, dibantu oleh admin. Ya, jadi tidak ada alasan saya tidak bisa mendaftar. Dibantu oleh admin untuk mendaftar real time pada hari Minggu di pastori. Ya. Jadi kalau merasa ada yang tidak tahu internet, ada tim yang akan membantu saudara. Bapak Ibu Saudara yang sudah terdaftar di sesi ibadah yang sudah dipilih tidak bisa pindah pada sesi ibadah yang lain. Jadi ditentukan memang pada waktu pendaftaran. Bagi pendaftar yang berhasil masuk dalam kuota akan dikirimkan nomor reservasi. Ini bukan nomor kursi, jadi nomor reservasi, nomor telah tercatat terdaftar. Nomor reservasi ini penting sebetulnya ada contoh yang tadi saya tayangkan, tak tahu masih ada atau tidak. Nomor reservasi ini akan diminta oleh petugas ASER dan atau diminta ditunjukkan kepada ASER. Jadi kalau yang di print bisa ditunjukkan, bisa diperlihatkan, tapi kalau yang hanya ada di HP bisa ditunjukkan kepada ASER untuk dicocokkan dengan database pendaftaran ibadah Natal. Nah, mengapa demikian saudara? Sebab mungkin saja ada tamu saudara yang ada di rumah saudara tapi belum sempat terdaftar. Maka kalau ikut ibadah, kalau dia belum punya nomor reservasi itu, kami sebagai pendaftar harus tanya mana KTP-nya dan berapa nomor HP-nya. Untuk KTP akan kami foto dan HP yang dikasihkan akan kami cek langsung saat itu aktif atau tidak. Jangan nomornya nomor sudah tahun berapa dikasihkan gitu. Jadi begitu kami miskal oh aktif, oke, silakan masuk, gitu kan? Jadi itu solusi yang sedang kita pikirkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang batal mengikuti sesi ibadah Natal dari ibadah sesi manapun, kalau batal harap melapor kepada admin atau kepada kontak person yang ada di dalam yang akan dibagikan pada saudara semua nanti. Maksudnya apa? Supaya kalau ada yang batal, kuota itu bisa dipakai oleh orang lain. Demikian pengumuman atas kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih Tuhan memberkati. Catatan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar melalui WA Group dan WA pribadi dan melengkapi data dan sudah melengkapi data, tidak perlu mendaftar lagi sendiri karena sudah akan didaftarkan oleh koordinator. Jadi yang sudah terlanjur mendaftar grup dan sudah memberikan data tidak usah mendaftar lagi di link, ya, karena akan didaftar oleh koordinator. Tapi kalau yang belum memberikan data, nah dia tidak akan didaftarkan oleh koordinator, nanti harus daftar sendiri. 10 kuota disediakan untuk tamu atau yang tidak kebetulan tidak bisa mendaftar tadinya, dengan syarat seperti tadi saya katakan bersedia di foto KTP-nya dan menyerahkan nomor HP yang aktif. Semua itu sistem ini dibuat adalah memikirkan untuk kenyamanan ibadah kita dan keamanan kita dan memenuhi segala peraturan pemerintah protokol kesehatan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang tadi hanya kami menyarankan dan minta kepada semua jemaat
kebebasan beribadah itu semua ada pada setiap orang. Hanya karena kondisi kita harus mengatur ruangan itu terpakai penuh atau tidak penuh, justru itu membutuhkan data supaya data ini oleh pihak pelaksana ibadah ini dapat mempersiapkan tempat yang tidak nanti hanya kita buru-buru atau bagaimana karena banyak orang datang. Jadi kalau misalnya diterjemahkan kuota itu, kalau sudah tidak terdapat situ tidak boleh datang, kira memang juga itu terlalu kencang kedengaran yang sepertinya ada apa ini. Sebenarnya itu bisa diatur hanya supaya memudahkan kita menyiapkan tempat. Pengalaman dalam ibadah Natal lalu sebelum masa pandemi itu ibadah Natal cuma 1 kali, hanya 1 kali ibadah saja, dan yang hadir memang membludaknya itu kita, karena kita bisa pada saat sampai di sini juga ada bisa duduk sedikit keluar. Yang kita hindari jangan kita sampai duduk banyak sekali, itu akan menyalahi aturan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kita buat 3 kali. Jadi mungkin orang yang sudah datang tanggal 24 mau datang lagi tanggal 25, nah, itu mungkin ya, artinya itu sedikit over kalau begitu. Kalau sudah datang 24 berarti 25 pagi bisa orang lain lagi. Dengan jalan demikian kita semua bisa melaksanakan ibadah. Jadi yang terlalu over mendengar ini maka sepertinya kita dibatasi, tidak diatur supaya kita memenuhi protokol kesehatan. Jangan seperti yang kita lihat di televisi tidak bisa diatur, itu bahaya. Kita harus bisa diatur supaya bisa melaksanakan ibadah Natal kita. Ini 3 kali. 3 kali. Kita pilih yang mana. Jadi untuk itu yang kami sudah tugaskan merasakan rapat lalu supaya segera himpun data dalam 1-2 minggu ini, sebab ini juga akan berlaku nanti pada Januari, tanggal 1 Januari, bagaimana kita mengatur itu supaya tidak overlapping saudara, supaya pengaturan ibadah kita akan jalan seperti biasa. Dan dengan perkembangan situasi sekarang ini memang kita perlu waspada. Maksudnya kenapa harus kita meminta data-data waspada? Kepentingannya adalah untuk kita sendiri, bahwa tidak tertutup kemungkinan ada orang baru datang. Karena dia baru, kita susah menduga-duga, mau langsung panggil polisi, bingung perasaan orang, kabar dari mana, kan pernah tahun lalu demikian, karena orang itu datang gendong ransel, diragukan apa ini di dalam ransel, begitu ditertibkan, singgung sudah marah, itu kita hindari. Jadi kalau memang dia orang baru, tidak bertanya yang mudah kita mengikuti siapa dia, sebab tidak tertutup kemungkinan apa perkembangan situasi yang ada sekarang. Itu jangan masalah, itu kita harus mengerti apa yang terjadi, seperti yang sudah terjadi di Jakarta, di sini sekarang, dan kita baca di medsos juga kalau hoax apa bahwa ada peringatan berhati-hati. Dengan demikian kita akan bisa beribadah secara. Oke, saya kira itu saja yang kami sampaikan. Nanti pada yang ketiga kita akan lakukan nanti pada jam 7 sore. Mungkin ada saran untuk itu, ada saran mungkin sudah ibadah bisa disampaikan supaya bagaimana kita beribadah dengan aman, hati yang tenang, jiwa yang sukacita. Pesta Natal kita adalah betul-betul memperingati kebaikan
ke dalam dunia jadi manusia supaya kita beroleh keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita. Kita lakukan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Atas berkat dan kemurahan-Mu, hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Apa yang kami sudah lakukan Tuhan, kiranya itu menjadi persembahan kami yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan bawalah kami dalam suasana dan situasi penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Roh Tuhan kiranya berkuasa atas kami, menuntun membimbing kami Tuhan dalam ibadah, pujian dan penyembahan kami kepadamu. Bapa di sorga, mereka yang tidak sempat hadir dalam ibadah ini, terhalang oleh sakit penyakit ataupun halangan rintangan yang lain, Tuhan kiranya memberikan kemenangan kepada mereka. Yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan hidup Tuhan berikan kemenangan, supaya hari-hari mendatang kami leluasa beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang jatuh sakit, yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, ataupun lagi dirawat di rumah sakit. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami Bapak Ibu Stin Tampi yang dirawat di rumah sakit Bayangkara, Tuhan lawat dia, jamah hidupnya dan sembuhkan dan pulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus kesembuhan terjadi. Demikian yang lain-lain yang ada di rumah mereka, Tuhan juga melawat dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga para orang tua yang tak sanggup lagi duduk bersama kami di sini. Tuhan juga lawat mereka. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan sehingga selalu kami dapat memuji memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga. Acara ibadah kami yang ketiga kami serahkan dalam tangan-Mu. Himpunkan umat-umat-Mu untuk kami sama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk rencana Natal kami Tuhan tahun ini. Kiranya Tuhan campur tangan supaya pelaksanaan ibadah kami berjalan lancar karena Tuhan yang menolong kami. Dalam kesempatan ini pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati kiranya Tuhan pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biar mereka mampu dan sanggup melaksanakan segala peraturan yang sudah diputuskan. Segala ketentuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Supaya bangsa dan negara kami akan mengalami pemulihan. Baik di bidang ekonomi keuangan, di bidang keamanan. Supaya bangsa kami yang besar ini tetap memuji dan memuliakan Tuhan. TNI dan Polri Tuhan, berkati mereka dalam menjalankan tugas mereka, supaya apa yang mereka lakukan sungguh membawa keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami dengan segala selamat. Jauhkan mara bahaya dan malapetaka. Simpan kami di bawah kepak sayap kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, mari kita menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pimpinan dan perlindungan oleh kuat kuasa Roh Kudus berlaku atas kita sekalian, mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.